Sebanyak 82 rumah masyarakat, mula-mula rencananya 65 Bu, kemudian 82, konon sekarang sudah 150-an Ibu. Dan itu inisiatif mereka, bukan yang, jadi sangat spontan hanya dalam waktu 1,5 bulan Bu. Yang kami dampingi dengan hasil yang sangat membanggakan. Sesudah menebar pohon dan menebar ikan nanti, sesudah menanam pohon dan menebar ikan nanti, kami mohon kesediaan Ibu untuk meninjau pameran kecil yang kami siapkan di sini. Setempat juga, itu favoritnya ibu-ibu, ditarik sana tarik sini. Dan juga instansi-instansi pemerintah terkait, Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kementerian KKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, untuk semua kerjasama yang saling menguntungkan ini. Tentu juga tidak kalah pentingnya para sponsor yang nanti akan disampaikan, yang telah memberikan dukungan untuk pengadaan mobil hijau. Selanjutnya kami Kami silakan dengan hormat Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono untuk menyerahkan mobil hijau dan bibit tanaman. Untuk penyerahan pertama, 1 unit mobil hijau dimohon mendampingi Presiden Direktur PT Hindo Motor Manufacturing Indonesia, Bapak Akihito Yamanaka. Please accompany the First Lady, Mr. Akihito Yamanaka. Kepada Ibu Baltasar Kambuaya, istri Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1 unit mobil hijau. Penyerahan berikutnya, 2 unit mobil hijau dimohon mendampingi Chief CSR Officer PT Adaro, Bapak Muhammad Effendi. Kepada masing-masing, Ibu Norlaina Riban Satya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. SI, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bapak Akihito Yamanaka dan juga Bapak Muhammad Effendi, silakan kembali ke tempat semula. Bantuan bibit pohon selanjutnya akan diserahkan kepada Ananda Syahbani, pelajar SMA Negeri Karawang, berupa pohon jambu Jamaika. Jangan lupa untuk ditanam dan disiram. Kepada Ibu Rostikawati, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mulyasari, Kabupaten Karawang, berupa pohon manggis. Dan Bapak Margono. Beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kepada para penerima, kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Dan selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ibu Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai dan saya hormati Ibu Herawati Budiono, anu nganggo acuk hejo. Itu adalah ibu-ibu Sikip. Kowani juga menggunakan baju hijau juga. Kemudian Dharma Wanita Persatuan yang dipimpin oleh Ibu Nila Muluk. Dharma Pertiwi yang dipimpin oleh Ibu Agus Suhartono, Bayangkari yang dipimpin oleh Ibu Heni Timur Pradopo. Yang saya hormati dan juga masih ada ibu-ibu dari Ria Pembangunan. Saya tadi melihat ada Ibu Bustanil Arifin, barangkali bisa berdiri juga Ibu Bustanil Arifin. Ini adalah dari Ria Pembangunan yang memiliki ataupun yang mengelola Taman Bunga Nusantara di Cipanas. Bukan kegiatan tanam dan pelihara pohon. Sebagai bagian untuk menyukseskan program pemerintah menanam 1 miliar pohon tahun 2011. Ibu-ibu dan hadirin sekalian, bagaimana rasanya Ibu sekarang menghirup udara? Segar yang sebelah sana? Segar juga yang di tengah Ibu Herawati? Hari makin sulit
kalau tidak kita kelola dengan sebaik-baiknya. Itulah kita harus mengelola dengan baik agar kesegaran dan berlimpahnya oksigen dapat terus kita nikmati. Kalau tadi Bapak Gubernur mengatakan bahwa ada daur oksigen, jadi itulah yang harus kita perhatikan. Dan Karawang, seperti kita ketahui bahwa Situ Cipule merupakan arena dayung internasional saat diselenggarakannya SEA Games ke-26 yang baru saja kita lalui. Situ Cipule dipuji oleh banyak atlet dan official dari mancanegara sebagai salah satu venue dayung terbaik. Situ Cipule yang di belakang kita ini juga telah menjadi saksi bisu bagi prestasi atlet dayung kita yang telah merebut medali emas pertama kontingen merah putih. Jadi luar biasa. Pertama kali Bapak Presiden dan saya mendengarkan kabar perebutan atau diperolehnya medali dari dayung dari Pak Andi Malarangeng, Bapak Menpora kita, dan Ibu Rita Subowo dari arena dayung Cipule pada tahun 1991 di Manila. Jadi berapa tahun perjuangan kita untuk merebut kembali kejayaan atau supremasi olahraga di Asia Tenggara. Oleh karena itu tentu saja prestasi ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan sehingga hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Juara umum tetap harus kita pertahankan, tetapi perolehan medali bisa ditambah lagi. Hadirin sekalian, Situ Cipule merupakan ruang terbuka hijau. Selain untuk kegiatan olahraga, juga menjadi sumber air bersih untuk penduduk Jakarta dan sekitarnya. Tempat ini perlu ditambah lagi dengan pepohonan hingga tampak lebih asri dan juga daur oksigen seperti yang diharapkan oleh Bapak Gubernur tadi dapat terlaksana. Dan ke depan bisa dikembangkan menjadi kawasan ekowisata yang makin nyata. Kebetulan pada waktu itu, tahun 2007, Indonesia tengah menjadi sorotan dunia ketika menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB atau sering disebut dengan UNFCCC di Bali. Saat itu ketujuh organisasi perempuan, SIKIP, KOWANI, Dharma Wanita Persatuan, Dharma Pertiwi, Bayangkari, PKK, dan APPB berkumpul dan sepakat untuk melakukan kegiatan yang nyata guna menyelamatkan lingkungan. Sejak itulah kita terus melakukan langkah-langkah hijau hingga saat ini. Karena saya katakan sebagai langkah hijau bukan hanya penanaman pohon, tetapi juga pemeliharaan kebersihan dan lingkungan. Dengan keluarga tentu ada hubungannya. 2009 melakukan langkah nyata terkait konservasi air. 2010 tahun lalu kita mengkampanyekan penyelamatan hutan pantai dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Benang merah dari tema-tema tersebut adalah lingkungan yang seimbang dan linier dengan kesejahteraan rakyat. Jadi saya katakan bahwa walaupun Ibu Erna tadi mengatakan kok yang namanya tema itu panjang sekali, ingin semuanya dituangkan, tetapi menurut saya masih ada relevansinya. Dan ke depan silahkan dipilih tema-tema, kalau merasa lebih kepanjangan bisa yang lebih pendek, yang penting benang merahnya tetap tersambung. Semakin baik kualitas lingkungan kita, maka akan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Goals akhir dari semua yang kita lakukan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, adalah kesejahteraan masyarakat, aksi nasional. Dan goals sebelum tahun 2020, kita bisa mengurangi emisi karbon sebanyak 26% dengan prioritas pengelolaan dan pemeliharaan hutan. Emission from deforestation and forest degradation. Menjaga lingkungan menjadi sebuah keharusan bagi kita semua. Karena kita ingin negara kita ini selamat dari ancaman berbagai bencana, kita juga ingin anak cucu kita selamat. Seluruh tanah air harus kita dukung agar masa depan kita jauh menjadi lebih baik. Harus didukung oleh kaum perempuan. Karena kaum perempuan adalah 50% dari penduduk Indonesia. Sekarang sudah 240 juta, jadi kaum perempuan kira-kira 120 juta. Kalau